Ternyata di 126 di sini juga wahid lagi, ketika lagi. Ketika lagi, silakan Pak Ariel. Yang ini, ketika yang ini. Ketika huruf ataf lagi ya, asartu lagi ya, menjadi saman. Bisa juga berfungsi sebagai maf'ul bih dari uskur sebelumnya. Qala adalah fi'il madhi mabni 'ala fathi. Di sini menjadi dan domirnya huwa, dan bagian 3 qala yaqulu merupakan fi'il, di mana Ibrahimu adalah isim rofa yang menjadi fa'il dari qala. Kemudian robba Robbi ya. Wa in qala Ibrahimu Robbi. Dari robba sebagai mudhaf ilaih dari robba dan ya merupakan maf'ul bih. Oke, tetapi ingat, saya tulis munada maksudnya begini. Aslinya ada di sini yang kalau Robi, Tuhanku, itu sering juga sebetulnya ada ya, tidaknya, ya, yaitu yang tidak ya. Ya Robi, harusnya gitu kan? Makanya di sini dalam terjemahan ada ya, munculnya dari mana? Karena Tuhanku ini, maf'ul bih yang ini, itu ternyata adalah nida munada, gitu. Nida munada dari Kul dan Ibrahima ini sudah selesai satu kalimat. Kemudian apa? Ya Tuhanku, kalimatnya begitu. Ya Tuhanku jadinya, karena dia sebagai apa, maf'ul bih, tetapi selain dia maf'ul bih ke ini adalah dia sebelumnya punya nida ya, gitu ya, tambahan. Makanya dia ada makanya dia jadi ya roba ya, jadi Ya Robi. ya. Ya Robi aslinya, tapi ya-nya sering hilang gitu ya. Oke, jadi ya Tuhanku, sampai di sini masih clear, ini masih ada it. Nah, berikutnya siapa yang mau? Yang kalimat kuning ini. Ibu Teti silakan. Oh, boleh enggak? Iz'al artinya jadikanlah, fi'il amr tandanya sukun, alif ya, ini domir mustatir, domir tersembunyi, wujuban anta, wajib anta sebagai fi'il fa'il. Karena anta pasti tidak perlu dicari yang lainnya, ya. Jadi di sini langsung jadikanlah oleh kamu. Ya, kan? Perlu apa itu? Perlu maf'ul bih. Perlu maf'ul bih haza, diteruskan atau yang lain? Boleh diteruskan. Haza ini isim isyarah. Isim isyarah. Baladan isim nasab. Jadi biasanya diikuti setelah isim isyarah musyar ilaih, dia sebagai maf'ul bihnya. Aminan ini sudah terlihat nasab, isim nasab, dia sebagai maf'ul bih juga. Dan jadi nah sekarang gini kan, dan aminannya sama-sama isim nakirah, dia sama-sama nasab, sama-sama irobnya sama-sama nakirah, bisa menjadi aminan sebagai naat, baladannya sebagai man'utnya, jadi mausul sifat. Baik, jadi ini satu kesatuan. Jadi Negeri Iman itu satu kesatuan. Ya. Musar ilaih dengan mausul, jadi sibeh jumlah musar ilaih dengan mausul sifat sebagai satu kesatuan yang menjadi maf'ul bih dari fi'il madi, fi'il amr iz'al. Bentar Ibu Teti, tadi Ibu Teti bilang baladan adalah maf'ul bih. Kenapa? Isim nasab. Karena isim nasab, ya kan? Langsung Ibu bilang maf'ul bih. Tapi bukan itu penyebabnya. Ingat, isim nasab ini menjadi muncul baladan karena ada di sini
hada. Hada itu isim isyarah, berikutnya musyar ilaih. Maka musyar ilaih harus mengikuti isyarahnya. Isyarahnya kalau begitu adalah hada. Hadanya itu adalah karena di sini sebagai tanda, oh dia mengikuti ini. Berarti si ini namanya hada walaupun dia mabni. Dia apa? Mahali mansub. Kembali. Mahali nasob. Jadi dia Nasob ya. nasob. Iya. Karena si pengikutnya musyar ilaihnya nasob. Hmm. Nah, karena dia nasob berarti hadanya walaupun dia mabni, dia adalah nasob. Berarti kalau dia ini nasob, si ini itu nasob, berarti yang jadi maf'ul bihnya itu sebetulnya sejak Ada. ini. Ada jadi maf'ul bih. Oh iya. Negeri aman ini itu satu kesatuan. Dan inilah yang menjadi maf'ul bih semuanya. Jadi bukan baladan aja. Jadi kalau diputus-putus, pertamanya yang jadi maf'ul siapa? Ada. Ada. Tetapi hadanya isarohnya punya musyar ilaih baladan. Musyar ilaih baladan punya aminan sifatnya daripada si baladan. Nah, jadi satu kesatuan. Nah, kenapa jadi sifat? Ibu udah betul tadi menganalisanya karena ini sama, itu sama, itu sama. Berarti ini mensifati yang atas. Betul sudah negeri amannya. Cuma menyatakan ini adalah maf'ul, mulai pertama maf'ul, itu harus hati-hati. Ibu harusnya menyatakan maf'ul bihnya sejak dari ini. Karena itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini kenapa saya bisa jadi maf'ul? Kan dia katanya bukan nasob. Ini nasob. Kenapa? Karena musyar ilaih dia nasob, berarti isarohnya juga nasob. Karena dia nasob, maka ketika mencari maf'ul bih yang nasob ketemu. Oh, berarti kalau gitu yang dimaksud dengan maf'ul bihnya bertiga ini satu kesatuan. Begitu. Bu Tati ya? Ustadz mau konfirmasi sedikit bisa. Saya dulu ya. Jadi kalau setiap fiil ya Ustaz ya, setiap fiil atau jumlah fi'liyah yang domir mustatirnya itu selain hiya dan huwa mesti diikuti oleh maf'ul ya Ustaz ya. Ya, tergantung dari jenis katanya. Lazim. Kalau itu muta'addi perlu maf'ul. Ya. Ya, Kalau kalian perlu maf'ul. kan kalau ini kan kalau hiya sama huwa kan harus kita cari kan fa'ilnya ya. Ya, semua kita cari fa'ilnya. Kalau ini kan pasti langsung mengikutinya adalah maf'ul kan. Iya, kalau muta'addi, Pak. Tadi ya. Kalau tidak muta'addi ya enggak. Kalau lazim enggak? Lazim enggak perlu. Iya. Bu, tadi Bu siapa? Saya Ustadz, boleh ya? Silakan. Maaf, saya kan kemarin di sini agak bingung karena di materi itu kan contohnya kalau musar isaroh dan musar ilaih itu mubtada khobar ya, hada baladun gitu ya. Tapi saya juga bingung di sini. Tapi kan kok baladan, saya kok mansub. Tapi saya tahu hada baladan ini maf'ul. Jadi artinya gini, kesimpulannya artinya musar ilaih itu harus ngikuti nasabnya anunya ke isyaratnya. Irobnya harus ngikuti isyarat. Soalnya di contoh nggak ada yang nasab, semua sama, semuanya marfu. Jadi ada baladun gitu. Oke Bu, baik. Ya. Ketika Ibu berbicara hada baladun itu adalah ismiyah. Ya. Ismiyah itu dimulai bukan dari fi'il. Ya. Kalau ismiyah harus ada mubtada dan khobar. Nah, baladun itu adalah khobar. Maka dia harus marfu. Ada sebagai mubtada harus marfu juga. Walaupun hada dia marfu. Mahali marfu gitu ya. Ketika di sini dia statusnya sebagai maf'ul bih menjadi mansub. Ya. Jadi si hada itu bisa dia sebagai marfu, bisa sebagai mansub. Dalam kasus ini dia sebagai mansub. Jadi kesimpulannya musar ilaih itu i'rabnya harus sama dengan isim isarohnya gitu ya Ustaz ya. Ya, untuk yang seperti ini ya. Selalu begitu.
Mubtada dan khobar ingat, mubtada itu pasti sama dengan khobarnya, sama-sama rofa, Musar ilaih. ya kan? Oke, berikutnya siapa yang mau? Cobain Warna saya, merah, Ustaz. silakan. Ustaz mau tanya sebentar Ustaz. Wah, Silakan. Itu siapa kan nih? kalau dia hadza baladun, apakah baladun ini juga menjadi musar ilaih juga? Terhadap hada musar Ya, ilaih, betul. tetapi musar ilaih yang bukan dia Bukan. nanti kalau hada baladun tidak ada iz'al, itu musar ilaih, tetapi musar ilaih yang dia berubah jadi khobar. Khobar. Di ismiyah jadi gitu ya? Itu di ismiyah. Oh gitu ya. Hadza Jadi baladun. tidak disebut musar ilaih tapi mubtada khobar gitu ya? Mubtada khobar. Oh ya. Makasih Pak Ustaz. Ya. Tetap musar ilaih, Pak. Musar Tetap musar ilaih ilaih. ilaih, tapi mubtada mubtada khobar. khobar. Musar Nah, itu tuh. ilaih, Jadi musar ilaih yang mubtada khobar. musar Jadi dia ilaih yang dua mubtada fungsinya. khobar. Iya. Oh gitu. Dia musar ilaih tapi dia mubtada khobar, dua-duanya dia. Keduanya kan ya. Pangkatnya dua. Ya sebab kalau dalam ketentuannya musar ilaih itu kan musar mengikuti isyarah. Isyarah musar ilaih kan musar ilaih itu mengikuti isyarah. Iya. Tapi kalau dia mubtada khobar, khobar itu tidak selalu harus mengikuti mubtada kan? Kebetulan sama-sama ropa. Kalau kebetulan ya. Rofa sama-sama. Sama ropa Pak Fauzi, Jadi sama. istilah mengikutinya itu kan tidak ada di khobar. Ya tidak perlu, tetapi Tidak udah perlu kan, pasti ya. dia dua-duanya khobar. Berarti dia berubah jadi mubtada khobar aja, bukan isyarah musar ilaih. Iya. Dua-duanya pangkatnya. Dua-duanya kan Jadi kalau Hadza itu juga masalah pangkat Pak Fauzi. Dia isyarah musar ilaih, betul. Dua jabatan. Ketika dicek sebagai nahunya, mubtada dan khobar gitu. Isyarah musar ilaihnya kan disorot. Sedangkan Iya. mubtada khobarnya di nahu, kolomnya gitu loh Pak. Baik Pak Ustaz. Oke. Termasuk opung punya banyak jabatan. Teh Yanti tadi mau berikutnya nyobain. Ya, Silakan. mau nyobain. 18 sampai 23. Ya, wa huruf atof artinya dan. Kemudian diikuti oleh urzuk. Urzuk ini adalah fi'il amr karena dia berakhiran jazm dan dimulai dengan alif. Artinya berilah rezeki. Ini urzuk domirnya anta. Satu ya sendiri ya, mufrad. Wazannya adalah wazan 3 karena razaka yarzuku. Terus kemudian dia maktuf ke ij'al karena dia sama-sama fi'il amr. Kemudian ahla ini dia mansub. Jadi bisa berfungsi sebagai maf'ul bih. Artinya penduduk. Sementara dia sendiri juga bergabung dengan hu, lahu. Jadi ahla sendiri adalah mudhof, kemudian hu-nya sebagai domir mutasil menjadi mudhof ilaih, gabungan. Jadi maf'ul bih-nya adalah ahlahu. Kemudian min ini adalah huruf jar. Kemudian dia diikuti oleh as-samaroti, yaitu majrur yang merupakan ini jamak ya, buah-buahan. Jadi dia menjadi maf'ul bih kedua. Begitu. Jadi satu kesatuan. Tapi satu kesatuannya penyebabnya karena di sini ada maktuf ke ij'al. Nah, karena ini walaupun ini dua merah yang berbeda gitu. Ini satu merah, ini satu kalimat mufidah, ini kalimat mufidah, tapi ini digabung dengan adanya waw tadi. Jadi satu makna. Sehingga kalau ini diteruskan dalam kalimat boleh. Jadikanlah negeri ini aman dan berilah rizki kepada penduduknya dari buah-buahan gitu ya. Ini menjadi satu makna, maka dikasih warna biru semua, walaupun asalnya dari dua, dari kuning dan merah, gitu. Ketika mengartikan, ini boleh satu kesatuan, gitu, satu arti yang bergabung, gitu. Nah ini yang menarik ini. Siapa yang mau nih?
Man orang yang Mausul sih. Mubtada. Mausul. Iya. Boleh silakan Pak Imron. Ya. Man mannya ini adalah orang isim mausul badal dari ahlahu yang di atas, badal dari ahlahu. Boleh. Kemudian amana itu yang dhamir huwa fi'il madhi wazan ke-7. Jadi silah mausul dari man. Jadi kemudian min, lanjut ya, Pak ya. Ya, silakan. Ya, jadi ini adalah huruf jar, kemudian humnya adalah majrur, jadi min hum jar majrur. Itu sebagai fa'il ya, Ustaz. Fa'il dari amanah. Kalau jadi fa'il nggak bisa. Nggak bisa. Ya, majrur nggak bisa fa'il. Jar majrur soalnya. Ya, karena ya oke. Jadi hal di sini ya. Terus Dari halnya. Kemudian billahi itu baknya adalah huruf jar. Kemudian lafaz jalalah Allah sebagai majrur. Sehingga jar majrur dari menerangkan dari amanah. Jadi menerangkan dari amanah. Kemudian terus sebagai maf'ul bih. Ya. Terus kemudian ini wawunya adalah huruf atof. Araf dari al-yauma, hari ini adalah ma'tuf ke lafaz jalalah Allah, itu adalah majrur. Kemudian al-yauma akhiri adalah naat dari dengan man'utnya adalah al-yauma. Al-yaumi sama-sama makrifat dan sama-sama majrur. Good. Sekarang kita mundur nih. Hari kiamat sudah jelas ya. Hari kiamat nih satu kesatuan karena mausuf sifat. Sekarang dia majrur. Kenapa dia buat majrur? Karena atof ke lafaz jalalah. Allahnya apa betul majrur? Billahi, ya. Majrur karena dimulai dengan jadi ini satu kesatuan sudah semua. Billahi wal yaumil akhiri itu satu kesatuan. Jadi maf'ul bihnya secara keseluruhan. Jadi kalau begitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir begitu di antara mereka atau dari mereka atau sebagian dari mereka halnya penjelasnya gitu. Nah, jadi ini adalah semuanya menjadi karena di sini kan ada man orang yang tadi walaupun badal ke atas dia statusnya mubtada, khobarnya semua. Khobarnya berupa kalimat fi'liyah. Boleh. Khobar itu boleh kalimat fi'liyah. Jadi ini mubtada orang yang apa sih? Beriman kepada Allah dan hari akhir di antara atau sebagian daripada mereka. Itu. Ini halnya itu kepada siapa? Kepada huwa. Kepada dia itu, beriman itu, gitu ya. Dia beriman, dia itu apa? Di antara mereka itu. Jadi harus gitu. Di antara mereka itu. Tadi kan berharap saudara ini menjadi fa'il. Di antara mereka beriman kepada Allah. Enaknya kan begitu. Di antara mereka beriman kepada Allah, enaknya itu. Ternyata di antara merekanya itu adalah menerangkan si huwa. Dia di antara mereka itu gitu yang beriman kepada Allah dan hari akhir begitu, karena tidak memenuhi kalau minhum menjadi fa'il, nggak ada di dalam aturan, sehingga ini menjadi khobar terhadap muktadanya gitu. Tetapi nah di sini karena dia ini tadi man ini adalah badal ke atas, itu orang yang diterangkan siapa? Orang yang beriman kepada jadikanlah ke atas kepada siapa ini? Man ini badalnya, muktadanya ini, orang yang ini kita cek di atas. Di sana itu ada orang-orang yang sebelumnya itu ada Ibrahim, ada Ismail, ada siapa itu orang-orang yang atau yang saja itu semua itu masih gabung dengan ceritanya Sarah. Ketika
ketika. Maka berikutnya kita cek lagi, apakah ada jawabnya? Nah, kita jawab. Di sini apa? Ada jawabnya nih. Kola apa? Oh, Siapa yang mau kola? Siapa yang mau kola? Saya Ustadz Silakan Bu Teti. Sumi, Pak. Bu Kola Sumi. Oh ya, fi'il silakan. madi, Fi'il domir madi. mustatir huwa, Nah, wazan 3, kola yakulu. mm-mm. Ini kita merupakan fi'il, apakah ada fa'ilnya, kita nanti lihat ke bawah. Kalau ketemu isim yang rofa, dapat menjadi pengganti fa'ilnya. Tapi kalau tidak ketemu, maka ini merupakan fi'il fa'il. Mm-mm. Lanjut, Pak. Ya, teruskan. Itu fi'il Wa, fa'il. Karena keburu ketemu wa. Sudah selesai urusan, nggak ketemu gitu aja. ya berarti setelah kola langsung ketemu wa, di sini berarti wa merupakan huruf athof. Kemudian man di sini merupakan isim syarat, bisa juga sebagai mausul, sebagai mubtada kalau di awal kalimat. Jadi setelah wa ini adalah jumlah ismiyah ya Pak ya. Kemudian kafaroh di sini adalah fi'il madi dengan domir huwa, wazan 3, kafaro yakfuru. Karena kalau di atas man sebagai mausul, maka kafaro sebagai silahnya, jadi merupakan mausul silah. Apabila man sebagai mubtada, maka kafaro yang merupakan fi'il fa'il sebagai khobarnya. Baik, bagus ya. Jadi ini tadi menjawab Pak Uji juga, mausul silah tapi juga mubtada khobar. Di mana kebetulan silahnya itu adalah berupa fi'il fa'il. Begitu ya. Silahnya berupa fi'il fa'il. Man, siapa yang kafir? Dia berkata, untuk apa ada dan? Nah, dan di sini walaupun di sini saya bilang ini istinaf karena dia tidak berhubungan, bukan wau atau bukan wau hal, bukan wau yang lain, maka dia mengawali, tetapi ini hampir tidak berfungsi. Sebagai kelengkapan saja, sebagai kadang-kadang disebut kelengkapan atau penekanan. Dia berkata siapa yang kafir, kan gitu, ya. Kemudian di sini ada fa. Nah ternyata fa itu menjawab bukan hanya yang kafir, tapi yang semua syarat-syarat di atas yang tadi, yang malah dari ayat ke-25, yang belum ketemu jawabnya, ternyata jawabnya baru di sini. Pak, nah maka katanya, siapa yang tadi sudah membersihkan tempat sholat, siapa yang sudah disuruh tadi untuk siapa yang disuruh untuk dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jawab sini maka di sini akan menjadi jawab. Apa jawabnya? Apakah cuma si biru saja atau berhubungan dengan si hijau? Coba kita teruskan. Silahkan. Siapa yang mau? Sebelum lanjut, Ustaz mau nanya itu, ya. Jawabannya ini jawab dari yang syarat yang panjang sekali saja, tidak hanya syaratnya dari waman itu ya saja. Ya tidak, karena apa? Karena syarat-syarat yang tadi belum ada jawabnya, bukan hanya dari waman yang dekat ini. Waman tadi saja, gitu, bukan hanya dari si syaratnya mubtada, gitu ya. Silakan. Tanya Pak Musrif. Silakan. Mohon tanya, apakah id itu harus selalu ada jawab? Karena id menurut saya itu adalah masuk di dalam syarat yang tidak perlu jawab. Ya. Berbeda dengan in, syarat asyartu wal jawabu. Kalau ini kan id asyartu saja. Apakah harus juga asyartu harus ada jawabnya? Kalau asyartu wal jawabu pasti, karena itu kalau ada syarat pasti harus ada jawabnya. Kelompoknya agak berbeda. Oke, baik. Di dalam kolom ditulis asartu. Yang satunya asartu wal jawabu yajma, gitu.
itu ternyata bukan berarti bahwa yang asartu boleh tidak menggunakan jawab. Yang ada asartu itu boleh tidak jazm. Sedangkan asartu wal jawabu jazma adalah wajib ada jazm. Nah, jadi ketika kita berpikir sekarang, ingatlah ketika A, B, C, D, E, F. Ini kemudian ketika itu ngapain? Nah, itu namanya jawab. Jadi, mengapa begini, maka begitu. Begitu. Jadi, tadi yang id itu di atas, ketika ingatlah ketika kamu berdiri, itu tidak tuntas. Tadi pagi di KBI 3 ada yang bertanya, itu adalah bukan jumlah mufidah. Jumlah mufidah dalam urusan nahu, ketika ada id, ketika ada ingatlah, ketika ada ketika ada jika, itu pasti berikutnya menunggu apa setelahnya. Gitu. Nah, setelahnya itu kita sebut sebagai jawab. Nah, makanya ketika tadi id di sini, ya, ketika tadi id di sini, ketika atau ingatlah ketika dan seterusnya, ini masih cerita ingatlah ketika. Waktu menjelaskan ketika negeri ini dibersihkan, ketika minta dikasih rezeki, ketika orang berkata, ketika orang itu beriman kepada Allah dan Rasul, ketika dia berkata bahwa apa namanya, siapa yang orang kafir ini, nah maka dijawab di sini. Nah, dijawabnya ternyata aku beri kesenangannya sedikit, kemudian aku paksa dia kepada siksa dan azab, ya. Kalau ini tidak kemudian berhubungan, karena si syarat-syarat yang tadi itu masih menggantung semua begitu. Maka jawabnya baru ada satu di bawah ini. Kalau misalnya Pak Tolingo memiliki apa namanya pemahaman bahwa udahlah biarkan aja ketika saya Ibrahim, ketika ini dan sebagainya, berhentinya di mana? Nah, ini yang jadi masalah. Saya belum menemukan berhentinya si tadi, belum menemukan begitu. Dan saya pengertiannya seperti ini, karena mohon maaf mungkin saya salah, karena ada judul yang asyartu wal jawabu, ada judul tambah satu, dan itu pasti jazuma. Ada judul cuman ya asyartu saja. Artinya pengertian itu mungkin saya salah, saya simpulkan oh berarti asyartu ya syarat saja, karena syarat itu belum tentu menjadi syarat. It bisa menjadi syarat, bisa menjadi apa namanya, dzaraf gitu kira-kira. Ya betul, jadi, Pak. Ya, jadi mungkin pada waktu itu ketika itu bukan menjadi syarat, tapi cukup menjadi dzaraf. Jadi tidak perlu dijawab dalam hal ini. Gitu. Kalau yang bawah tadi, yang kata terakhir, sebetulnya itu menjawab, kalau saya pendapat menjawab jika kafir pun akan diberi jawabannya kafir in apa kata terakhir itu apa ya tadi lupa. Maka akan itu pun maka Allah masih beri kesenangan sedikit. Itu menjawab yang sedikit, itu bukan menjawab yang panjang menurut saya, karena memang tidak perlu dijawab. Itu masuk di kelompok asyartu saja gitu. Itu mungkin saya salah pengertiannya seperti itu saya gitu. Baik, kalau pendapatnya Pak Tolingul yang mau diambil, maka kita dari depan ini tidak lagi memasukkan id sebagai asyartu. Langsung saja dia sebagai dzaraf. Iya, gitu Pak, menurut saya. Jadi asyartunya dibuang. Jadi ini tidak jadi syarat. Gitu. Ini tidak jadi syarat, semua tidak jadi syarat. Semua tidak jadi syarat ini. Ini hanya mengikuti dari berita saja Pak, berita. Ketika ini cerita, jadi alur cerita gitu loh. Sebagai peringatan saja kali Pak. Iya, iya, berita, cerita, berita itu. Jadi tidak perlu menjadi syarat. Kalau kamu kayak gini maka gini, itu ini mungkin salah saya. Itu pengertian itu ada di kolom yang satunya asyartu wal jawabu jazuma itu. Oke. Gitu. Ya, saya coret nih. Kalau pengertian yang seperti Pak Toligul boleh juga, tapi ini semua dicoret syaratnya di sini, tetapi berarti syaratnya adalah hanya yang ini.
Syaratnya hanya Iya. mangkafara ya, mangkafara aja. Mangkafaro, nah itu jawabnya itu. Ketika Iya. ini nanti si fiilnya ini masuknya ke sini merahnya, ya, Iya. ke sini merah. Ketutup ini kita mulai syaratnya adalah mulai dari ini mubtada dan khobar itu dari isim syarat yang ini, ya. Oke, jadi ini syarat dan jawabnya hanya ini. Sedangkan yang atas itu menjadi mulai dari ini adalah fiil maf'ul fi atau zorob. Ini Zorob. maf'ul fi yang diambil. Maf'ul fi atau dzaraf benar, Pak? Nah, maf'ul fi aja dari zorob zaman. Oke, nah sekarang kita cek apakah seperti itu menurut jawaban dari mana para imam di terjemah. Mari kita baca aja. Ya, ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki kepada buah-buahan, hasil tanaman kepada penduduknya, orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari Allah. Allah berfirman, siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa dia ke dalam azab neraka. Gitu ya, sampai di sini ceritanya dulu ya, karena yang bahas yang belakang dulu. Yang belakang ini hanya keterangan yang umum semua atau hal untuk yang umum semua, seburuk-buruk tempat kembali. Nah, pertanyaannya adalah apabila kita menggunakan dia berfirman kepada siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian aku akan paksa dia ke dalam azab neraka. Kalau ini adalah sebuah syarat dan jawab tersendiri, maka cerita ini adalah cerita yang terlepas dari sebelum-sebelumnya. Gitu aja. Nah, jadi saudara hanya berhenti sampai di berita bahwa ada tumbuhan yang dimakan kepada penduduknya orang yang beriman di antara mereka karena Allah dan hari kiamat. Itu semua dimulai dengan cerita yang namanya tadi maf'ul fi. Ketika, ingatlah ketika, ingatlah ketika, ingatlah ketika, gitu aja. Ingatlah ketika, id. Maka berikutnya, tapi id-nya bukan sebagai syarat, id-nya adalah sebagai Dzaraf. maf'ul fi. Sebagai boleh. Istilah Nah, fi'al kalau berarti itu ya. sebagai maf'ul fi, ketika ingatlah, baru cerita ini cerita baru berarti. Dia adalah atau dia Allah berfirman. Pada siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa dia ke dalam azab neraka. Ini cerita baru yang tidak ada hubungannya dengan kalimat-kalimat di atas. Bahwa kalimat-kalimat ingatlah ketika tidak ada hubungan dengan azab dan sebagainya, begitu. Ya. Boleh. Jadi warnanya beda ya Pak Musrif ya, berarti ya. Kalau jadi, seperti itu berarti warnanya berbeda anunya ya. Ya, nanti jadi berbeda warna aja. Jadi nanti jadi di sini warnanya tetap Pak, warnanya tetap. Oke, ya. Tetapi di sini maf'ul bih-nya yang dipakai iya. bukan sebagai syarat. Jadi yang harus dicoret harus dicoret huruf syaratnya. Karena dia hanya sebagai zorob yang diambil. Maf'ul bih. Ininya tulisan syaratnya di sini kosongkan. Karena kalau zorob itu biasanya tidak perlu pakai tulisan begini. Kosongkan, gitu. Syarat. Nah, berarti ini jadi hidup sekarang. Istinaf jadi hidup. Kalimat tersendiri. Kalimat tersendiri ini. Tapi sorry. Ini istinaf nyambung, betul. Ini masih, tapi maksudnya ini. Syarat ini hilang. Ya. Kemudian, ini nyambung kan? Syarat ini hilang. Nyambung. Masih nyambung. Nah, kemudian baru di 126. 126 ini jadi istinaf betul ya. Ini istinaf. Id-nya di sini juga syaratnya hilang, tetapi ini jadi maf'ul fi. Kemudian syaruf-syartu ini dibuang ya. Menjadi hanya dzaraf zaman. Syaratnya harus dibuang. Kemudian ini dibuang karena ini bagian daripada ingatlah. Ini daripada ingatlah nyambung. Kemudian baru yang ini. Nah, ini tetap syarat yang ini. Oh enggak, ini juga enggak. Ini tetap mubtada khobar, ininya hilang. Kemudian baru yang ini, baru syaratnya hidup, tapi ini ditutup. Fiil fa'ilnya harus sampai di sini. Fiil fa'il
sampai di sini karena itu cerita yang tadi jika atau ingatlah berhenti sampai yang di atas sampai di sini. Sampai di sini putihnya. Nah, berikutnya ada merah baru, yaitu kola, di mana kola itu sebagai fiil nakis. Di mana setiap fiil nakis membutuhkan kalimat sempurna berikutnya. Kalimat sempurna berikutnya ketemunya mubtada khobar. Tetapi mubtada khobarnya adalah jadi syarat. Barulah kemudian ada jawabnya. Di sini misalnya Pak. Ya, ini Pak yang ini jawab di belakang ini merupakan jawab ternyata disambung oleh yang di bawah ini. Karena di sini ada maktub, berarti ini pun menjadi satu warna. Maka si hitam ini digabung semua. Syarat dan jawab satu kesatuan. Gitu. Jawabnya berdua, si biru dan hijau. Syaratnya hanya si kuning. Nah, kalau versinya Pak Tolingul pakai metode itu. Boleh? Boleh. Gitu ya. Dan kita cocokkan dengan ininya. Bahwa nanti ini kalimat ini adalah kalimat yang terpisah sendiri, tidak ada hubungan dengan di atas. Apalagi kalimat yang di bawah itu tidak ada hubungannya. Ini halnya itu hal terhadap seluruh. Terhadap yang di atas tadi. Jadi satu kalimat yang terpisah. Makanya ini sudah tersendiri hal terhadap yang ini. Ya. Jadi sini bahwa dikatakan itulah seburuk-buruk tempat kembali kepada siapa? Kepada si neraka dan azab yang di sini, yang di atas. Gitu. Pada si yang ini, ya. Ya, Pak Musrif, maaf. Ya. Ya, saya coba buka tafsir yang lain ya, muntakab ya, muntakab. Ya. Di sini dijelaskan memang yang 26 ini, yang ayat 26 ini terkait di ayat yang 25. Jadi segini. Ingatlah saat Ibrahim memohon kepada Tuhannya agar menjadikan bumi tempat tinggalnya sebagai negeri yang damai, memberi rezeki hasil bumi kepada orang beriman pada Allah. Dan Allah menjawab, nah ini yang jawabnya, bahwa dia tidak akan menjamin penghidupan orang yang kafir di dunia fana ini, bahkan menjerumuskan ke dalam jurang siksa, sungguh alangkah buruknya tempat kembali. Jadi jawabnya ini adalah ikutin yang Ibrahim berdoa tadi, Pak. Dari atas. Ya. Jadi ya memang nanti Pak Amir ya boleh ya Pak Amir mengikuti seperti yang saya pahami tadi dan ternyata ada di jalan lain itu boleh. Karena ternyata dari ini barusan muntakab. Tafsir muntakab. Yang muntakab ya boleh. Jadi nanti mengikuti yang itu berarti di atasnya itu yang tadi sisi kanan tuh syarat semua itu boleh. Ya, ya. Tapi kemudian kalau mengikuti Pak Tolingul nanti dengan dasar juga yang ada tentunya maka seperti saya katakan harus dibuangin bagian daripada syaratnya ini, huruf syaratnya itu harus dibuang gitu ya. Ya, karena itu semua menjadi dzorof saja. Tapi silakan bahwa jangan khawatir kalau Bapak punya banyak sumber seperti di tempat saya ini, baca semuanya tidak pernah ada yang sama, ya. Tidak pernah ada yang sama. Jadi tidak apa-apa, yang penting ada seni ya Pak Musrif. Ya. Semacam seni ya jadinya ya. Ya, semuanya betul. gitu. Ya, betul Pak. Jadi menikmati betul Pak Tolingul. Waduh, karena Pak Tolingul juga sudah banyak sumber. Seperti Pak Amir, seperti saya, seperti Pak Uji, seperti yang lain juga banyak membaca sumber. Itu kalau kita sikapinya menjadi, oh ini membingungkan, enggak, jangan. Tapi, oh ini menarik ya, orang berpikirnya bahwa ini sebetulnya berhubungan dengan ini. Oh ternyata orang menarik ya, ini menghubungkannya. Begitu Pak, begitu Pak. Tenang aja Pak, tenang aja. Kita nikmati, kita baru 2 minggu ini berbenturan. Nanti setelah 1 tahun, baru kita akan jauh lebih wise, lebih bijak. Kita akan Pak Musrif. Silakan. Jadi kalau kita mengikuti pemahaman dari Pak Tolingul, berarti waman kafaro. Kafaronya itu tidak ada kaitannya dengan perintah-perintah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail itu ya? Ya, itu tersendiri. Tersendiri ya. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang melanggar tapi bukan itu ya? Tidak harus itu, pokoknya apapun kafaro. Apapun ya, ya betul. Iya, apapun. Kalau itu umum. Ya karena spesifiknya mungkin syarat-syarat yang ada di atas itu terutama kepada Ibrahim dan Ismail kan? Misalnya gitu ya kalau dihubungkan. Iya. Gitu, bolehlah Pak. Menarik memang.
Iya, alhamdulillah. Tun, berikutnya ada Terima kasih Pak bismillah. Musrif. Ya, silakan. Terima kasih pemahamannya. Sama-sama Pak Tolingul, sama. Oh, bagus sekali Pak Tolingul ya. Baik, ini kebetulan waktunya sudah habis, tapi masih ada bismillah. Kalau gitu bismillahnya minggu depan nggak? Al-Fatihah. Boleh Pak. Ya, minggu Minggu depan depan. aja, Pak. Nanti masalahnya masih lagi Pak ngebul Pak. Udah ngebul nih Dari kepala. pagi Pak ngebul Pak. KBI 2 Ustaz. Aduh, saya tapi belum buka kopea hari ini. KBI 2 menyusul ini. Ya, ya, ya. Aduh. Teh Nungki ada apa lagi? Ada kabar apa Teh Nungki? Saya sih kalau usul ya, kalau kita Zoom begini tuh sebaiknya memang semuanya open video, jadi menghargai orang yang bicara gitu menurut saya sih. Oke, terima Ya, kasih. setuju.